Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Bento Kesmiran. Bertemu dengan saya. Kesempatan ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara kita mendaftar sekolah kedinasan di http://dikdin.daftar.bkn.go.id/akun. Ini alamatnya. Namun sebelum mendaftar, pastikan perangkat Anda sudah tersambung ke koneksi internet. Selanjutnya silakan buka browser Anda. Ini adalah alamatnya yang tadi, yang dikdin daftar.bkn.go.id akun. Di sini kita akan meregistrasikan akun terlebih dahulu. Di sini terdapat beberapa fitur: daftar formasi, helpdesk, dan login. Kita sebaiknya baca dulu. Di sini, selamat datang di sistem pendaftaran akun SSC-ASN Dikdin. Sebelum Anda melakukan pendaftaran ke sekolah yang dituju, seluruh peserta diwajibkan untuk membuat sebuah akun akses SSC-ASN terlebih dahulu. Jadi pada tahapan ini Anda harus membuat akun terlebih dahulu. Di sini nanti ada langkah pertama, pendaftaran akun SSC-ASN Dikdin. Langkah pertama adalah pengecekan identitas. Identitas yang dicek di sini, Anda akan disuruh memasukkan nomor induk kependudukan sesuai yang tertera di kartu tanda penduduk Anda, atau biasanya disebut dengan KTP. Yang kedua, kolom kedua silakan isi nomor kartu keluarga atau NIK kepala keluarga. Yang ketiga adalah nama lengkap sesuai dengan yang tertera di KTP. Jadi di sini namanya harus sama persis dengan yang ada di kartu tanda penduduk Anda. Selanjutnya nanti Anda akan diminta memasukkan tanggal lahir Anda. Jadi di sini silakan dipilih, misalkan mulai lahir tinggal bulannya dipilih di sini, tahunnya boleh digeser, ini digeser, atau tahunnya terlebih dahulu, misalkan tahun 2000-an, bulannya bulan Juni. Nah, seperti ini dengan format tanggal, bulan, dan tahun lahir. Selanjutnya di sini akan muncul sebuah kode captcha. Di sini ada 4 buah angka berbeda-beda kombinasinya, ada 3, 5, 2, 0. Maka baru setelah itu silahkan Anda klik lanjut. Di klik lanjut, di situ nanti Anda akan disuruh memasukkan tempat tanggal lahir, nama kabupaten kota tempat lahir, email yang aktif, dan kata sandi. Kata sandi di sini digunakan untuk mengakses pendaftaran selanjutnya. Setelah diisi, maka silakan klik lanjut. Pastikan kolom yang di sini tidak berwarna merah, karena bila berwarna merah secara otomatis tombol lanjut ini tidak bisa diklik. Namun ada baiknya sebelum melakukan pendaftaran Anda perlu mempersiapkan persiapan. Di sini
kita akan coba sekolah mana saja yang membuka formasi sekolah kedinasan. Di sini terdapat instansi aktif yang membuka pendaftaran. Di sini ada kolom status, instansi, link pengumuman, call center, helpdesk, dan media sosial. Jadi di sini statusnya adalah buka pendaftaran, artinya Anda dapat melakukan pendaftaran di beberapa instansi, misalkan di sini Badan Intelijen Negara. Di sini bisa klik download. Nah, di sini ada pengumumannya. Sekedar saran dalam melakukan pendaftaran, yang perlu Anda lakukan adalah lakukan pendaftaran di jam-jam yang tidak sibuk, misalkan sehabis subuh antara jam 5 sampai jam 7. Selanjutnya ada lagi waktu istirahat siang, itu biasanya adalah waktu di luar jam sibuk, termasuk habis asar atau sekitar jam 4 sampai dengan menjelang maghrib. Karena pada jam-jam di luar jam sibuk itu pengaksesnya kurang. Jadi demi kelancaran silakan Anda hindari jam-jam sibuk. Selain Badan Intelijen Negara, instansi yang membuka pendaftaran sekolah kedinasan adalah Badan Pusat Statistik, Badan Cyber dan Sandi Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Perhubungan. Di sini ada call centernya, nomor telepon, web, nomor HP, WA, terus portal resminya. Di sini masing-masing instansi juga menyiapkan helpdesk pusat bantuan. Ada yang berupa nomor WA, berupa web atau email, nomor telepon. Ada yang untuk Kementerian Hukum dan HAM menyediakan chat, WhatsApp, dan SMS. Jadi ini adalah daftar instansi yang membuka pendaftaran. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 untuk per hari ini. Nah, selanjutnya adalah di sini sebelum mendaftar juga ada Anda setelah membaca daftar instansi yang aktif, selanjutnya harus Anda perhatikan alurnya. Bagaimana alurnya? Nah, di sini alurnya kalau kita perhatikan, yang nomor 1 ini Anda harus akses portal, pelamar mengakses portal SSCASN di alamat http sscisn.bkn.go.id. Selanjutnya Anda diminta verifikasi data. Data yang telah masuk ke sistem akan diverifikasi oleh panitia seleksi sekolah kedinasan di instansi terkait. Pelamar login ke SSCASN sekolah kedinasan untuk mengecek status kelulusan seleksi administrasi. Ini untuk yang poin nomor 3. Jadi nomor 1. Yang poin nomor 2,
Pelamar wajib membaca dan memahami tata cara pendaftaran dan persyaratan sekolah kedinasan. Jadi sebagai pelamar Anda juga harus memahami tata caranya. Setiap sekolah kedinasan memiliki tata cara pendaftaran yang berbeda tergantung kebijakan sekolah kedinasan tersebut. Pendaftaran. Pelamar membuat akun SSCASN Sekolah Kedinasan tahun 2020, kemudian cetak kartu informasi akun. Selanjutnya, setelah melakukan pendaftaran akun, silakan Anda login menggunakan nick dan password yang didaftarkan. Yang kedua, mengupload swafoto dengan cara memegang kartu informasi akun dan foto KTP. Jadi di samping itu Anda harus memegang KTP juga. Swafoto. Usahakan pada swafoto itu bentuknya landscape. Melengkapi biodata. Terus selanjutnya Anda memilih sekolah kedinasan, melengkapi nilai, upload dokumen persyaratan. Pelamar mengecek resume dan cetak kartu pendaftaran SSCN Sekolah Kedinasan tahun 2020. Pelamar melengkapi data di web sekolah kedinasan bagi sekolah kedinasan yang mewajibkan sesuai dengan pengumuman. Selanjutnya di nomor 3, kita setelah melakukan pendaftaran, mengupload dokumen dan sebagainya, adalah yang ketiga, kita menunggu berkas kita yang sudah terupload diverifikasi oleh panitia seleksi sekolah kedinasan. Yang keempat adalah setelah Anda dinyatakan statusnya lulus, maka yang keempat Anda harus melakukan pembayaran. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mendapatkan kode pembayaran. Informasi mengenai tata cara pembayaran silakan cek di pengumuman atau web sekolah kedinasan yang dipilih pelamar. Kartu ujian dapat diunduh bagi pelamar yang telah melakukan pembayaran dan diverifikasi oleh sistem. Selanjutnya yang nomor 5 adalah Anda sebagai pendaftar setelah melakukan pembayaran. Yang kelima, Anda akan melakukan ujian seleksi. Ujian seleksi bagi pelamar harus mengikuti ujian seleksi. Ketentuan mengenai ujian seleksi ini mengacu pada persyaratan dan peraturan sekolah kedinasan. Selanjutnya tahap akhir adalah hasil seleksi. Panitia seleksi penerimaan sekolah kedinasan tahun 2020 akan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima di sekolah kedinasan. Pelamar dapat mengecek informasi tersebut di SSCN Sekolah Kedinasan tahun 2020. Selanjutnya, kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan berkaitan dengan proses alur pendaftaran SSCN Kedinasan tahun 2020. Di sini portal sscnbkn.go.id juga menyediakan beberapa pertanyaan seputar SSCASN Dikdin tahun 2020. Yang pertama, kita akan lihat pengertiannya dulu. Pertanyaan seputar pengertian. Apakah yang dimaksud dengan sekolah kedinasan? Perguruan tinggi kedinasan yang memiliki ikatan dengan lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Instansi apa saja yang membuka pendaftaran sekolah kedinasan? Di sini
ada BPS, Badan Pusat Statistik, Badan Cyber dan Sandi Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Badan Intelijen Negara. Untuk tahun 2020, Kementerian Keuangan, PKN STAN, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, STMKG tidak membuka pendaftaran atau melakukan moratorium. Apakah nama sekolah kedinasan untuk instansi Kementerian Hukum dan HAM? Terdapat dua pilihan di Kementerian Hukum dan HAM, yakni ilmu permasyarakatan dan politeknik imigrasi. Apakah nama sekolah kedinasan untuk instansi Kementerian Perhubungan? Di Kementerian Perhubungan ada beberapa politeknik yang tersebar di seluruh Indonesia. Misalkan Politeknik Transportasi Darat Indonesia, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan berada di Kota Tegal, Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan di Palembang. Jadi Palembang bukan Palembang. Poltek Transportasi Darat ada di Bali. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Politeknik Ilmu Pelayaran di Makassar, Politeknik Pelayaran Surabaya, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, Politeknik Pelayaran Banten, Pelayaran Malahayati Aceh, ada Pelayaran Barombong, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Penerbangan Makassar, Medan, Surabaya, Jayapura, dan Palembang. Selanjutnya adalah pertanyaan berkaitan dengan proses seputar pembayaran. Apakah yang dimaksud dengan kode billing? Kode pembayaran yang harus dibayar oleh peserta jika peserta dinyatakan lulus administrasi. Pendaftar diwajibkan untuk memperhatikan syarat-syarat sekolah kedinasan terkait pembayaran kode billing. Bagaimana cara mendapatkan kode billing? Untuk mendapatkan kode billing, jika pendaftar dinyatakan lulus tahap verifikasi berkas, maka kode billing bisa dilihat dengan cara login pada aplikasi SSCN Sekolah Kedinasan, kemudian silakan Anda klik pada resume pendaftaran. Selanjutnya, bagaimana cara pembayaran kode billing? Kode billing dapat dibayarkan di gerai ATM dengan memilih menu pembayaran atau transaksi lainnya sesuai dengan bank yang tersedia. Caranya adalah sebagai berikut. Anda bisa masukkan kartu ATM dan pilih pilihannya menggunakan bahasa Indonesia. Masukkan PIN ATM, pilih menu transaksi lainnya, pilih menu pembayaran, pilih menu MPN. Masukkan 15 kode digit pembayaran billing, kemudian pilih benar. Selanjutnya akan muncul informasi jumlah pembayaran. Jika sudah benar, kemudian silakan Anda tekan ya. Bagaimana jika saya sudah bayar tapi dinyatakan belum membayar? Anda dapat menunggu verifikasi pembayaran dalam waktu 3 kali 24 jam. Kemudian cek kembali status pembayaran Anda.
Bagaimana jika saya belum bayar tapi dinyatakan sudah membayar? Anda dapat melapor pada aplikasi Helpdesk pada menu aduan instansi. Ini pertanyaan berkaitan dengan proses pendaftaran. Yang pertama adalah apakah yang harus dipersiapkan dalam melakukan pendaftaran. Ini penting sekali. Identitas diri, alamat email aktif, data orang tua, dan nilai rapot. Dan persyaratan lain yang diperlukan dari masing-masing sekolah kedinasan. Bagaimana cara pendaftaran untuk peserta yang tidak mempunyai nilai ujian nasional di masa pandemi ini? Silakan untuk mengunjungi website sekolah atau website instansi yang ingin dilamar untuk mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi. Dapatkah saya melamar pada lebih dari satu sekolah kedinasan? Pendaftaran hanya boleh. Jadi peserta itu, pendaftar itu hanya boleh mendaftar satu sekolah dan satu jurusan di sekolah kedinasan yang dilamar. Jadi Anda cukup memilih satu saja. Tidak boleh memilih lebih dari satu sekolah kedinasan. Bagaimana jika ada kesalahan dalam pengisian data? Data bisa diubah selama pendaftar belum klik akhiri pendaftaran pada menu resume pendaftaran. Apa saja persyaratan khusus untuk mendaftar sekolah kedinasan? Untuk persyaratan khusus berbeda untuk masing-masing sekolah. Untuk itu, pendaftar bisa mengacu pada website sekolah tersebut. Selanjutnya ini berkaitan dengan nomor NIK, nomor induk kependudukan, dan nomor kartu keluarga tidak ditemukan di sistem. Apa yang harus dilakukan? Pendaftar dapat melapor ke Disdukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terkait NIK atau nomor KK yang tidak ditemukan. Jadi silakan Anda mendatangi atau Anda kontak langsung kantor Disdukcapil untuk melakukan pembenaran datanya. Selanjutnya, bagaimana jika data kependudukan dan catatan sipil saya tidak sesuai dengan ijazah? Hubungi kantor Disdukcapil setempat sesuai alamat KTP atau Disdukcapil Pusat untuk melakukan perbaikan data sesuai dengan dokumen resmi ijazah yang Anda miliki. Jadi artinya jika tidak sesuai antara data kependudukan yang ada di catatan sipil tidak sesuai dengan ijazah, maka silakan Anda menghubungi Disdukcapil setempat sesuai dengan alamat KTP. Atau Anda bisa menghubungi kontak Ditjen Disdukcapil dengan Anda melihat tautan link berikut. Di sini linknya. Ada call centernya juga. Bagaimana jika data NIK dan nomor kartu keluarga, NIK kepala keluarga tidak sesuai? Apakah apabila terdapat ketidaksesuaian data antara NIK dan nomor kartu keluarga KK dengan NIK kepala keluarga, silakan mengajukan permohonan perbaikan data ke kantor Disdukcapil setempat sesuai dengan alamat KTP atau Disdukcapil Pusat untuk melakukan perbaikan data sesuai dokumen resmi yang Anda miliki.
Terus bagaimana jika saya belum 17 tahun sehingga belum memiliki KTP, kartu tanda penduduk atau surat keterangan? Untuk pelamar yang berusia di bawah 17 tahun bisa mengupload kartu keluarga untuk swafoto, juga menggunakan kartu keluarga. Jadi kalau yang biasanya di swafoto megang KTP, karena masih di bawah 17 tahun maka tidak memiliki KTP, alternatifnya adalah dengan cara menggantinya dengan swafoto menggunakan kartu keluarga. Selanjutnya berkaitan dengan proses unggah dokumen. Yang pertama, mengapa saya tidak bisa upload unggah dokumen? Pastikan ukuran file dan jenis file yang akan diupload tidak melebihi dari batas masing-masing dokumen yang dipersyaratkan di SSCN Sekolah Kedinasan tahun 2020. Apabila Anda melebihi dari batas ukuran yang ditetapkan, maka secara otomatis file atau dokumen yang Anda upload akan ditolak. Bagaimana cara upload unggah dokumen persyaratan? Pastikan ukuran file dan jenis file yang akan diupload tidak melebihi dari batas masing-masing dokumen yang dipersyaratkan dalam aplikasi SSCN Sekolah Kedinasan 2020. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah berapa sih ukuran dan tipe file yang diupload. Ini yang perlu Anda perhatikan. Pas foto, jadi Anda menggunakan pas foto ukuran 200 KB, formatnya JPG atau JPEG. Terus KTP ukuran 200 KB, formatnya JPEG juga. Ijazah 700 KB, formatnya PDF. Transkrip nilai ini ukurannya adalah 400 KB PDF. Jadi Anda harus maksimal ukurannya ini, jangan melebihi ya. Dan juga jangan terlalu kecil, misalkan masih di bawah 100 atau sekitar 50-an, maka hasilnya nanti tidak jelas. Rapot ukurannya 500 KB, bentuknya PDF bentuk filenya. Dokumen lainnya ukurannya maksimal 1 MB, bentuknya filenya adalah PDF. Bukti bayar itu 200 KB, bentuknya JPEG atau JPG. Surat pernyataan 700 KB, jenis filenya adalah PDF. Surat lamaran sama juga, ukurannya 400 KB, bentuk filenya adalah PDF, dan surat keterangan itu ukurannya 500 KB, bentuknya PDF. Seluruh file yang diupload disesuaikan kembali dengan persyaratan sekolah masing-masing. Ini adalah persyaratan secara umum berkaitan dengan ukuran daripada file yang akan diupload. Bagaimana agar proses upload dokumen dapat lebih cepat? Ini penting. Anda harus membersihkan riwayat pelacakan. Cek cokis, gunakan koneksi internet yang cukup stabil. Gunakan koneksi internet yang menyediakan speed bandwidth cukup sehingga dalam pengiriman file berkas tidak mengalami kendala. Dalam membersihkan cek atau browser riwayat Anda dalam berselancar atau berinternet, Anda bisa menggunakan tombol Ctrl Shift Del. Silakan tekan tombol itu, 3 tombol itu. Jadi Ctrl Shift dan Del, selanjutnya lepas, nanti akan ada konfirmasi tentang membersihkan riwayat browsing Anda. Selanjutnya, apakah saya bisa mengupload ulang dokumen yang sudah saya upload? Dokumen yang sudah diupload dapat diupload ulang selama belum klik resume. Jadi
selama belum mengklik resume, Anda masih bisa mengupload ulang. Anda harus berhati-hati dalam mengunggah dokumen dan pastikan sesuai dengan persyaratan. Cek ulang kembali sebelum melakukan proses upload. Ini perlu diperhatikan, sekedar saran. Misalkan di sini pas foto, supaya tidak tertukar, filenya diberi nama pas foto Budi, KTP Budi, ijazah Budi, transkrip Budi, raport Budi. Jadi diberi nama pendaftar supaya nanti pada saat mengupload tidak tertukar tempatnya. Kadang yang sering terjadi adalah KTP ketukar dengan ijazah tempatnya, transkrip ketukar dengan raport. Jadi di sini akan membuat proses verifikasi data Anda lebih lambat. Pertanyaan seputar login dan koneksi. Ini berkaitan dengan akun dan sebagainya. Bagaimana jika saya lupa password? Silakan akses website helpdesk SSCN Sekolah Kedinasan 2020. Kemudian pilih lupa password dan lengkapi form isian tersebut. Selanjutnya, bagaimana jika saya lupa jawaban pengaman? Silakan akses website helpdesk SSCN Sekolah Kedinasan 2020. Kemudian pilih menu lupa jawaban pengaman 1 dan lengkapi form isian tersebut. Yang ketiga, bagaimana jika saya lupa jawaban pengaman kedua? Silakan Anda akses helpdesk SCN Sekolah Kedinasan 2020, kemudian pilih menu lupa password jawaban pengaman 2 dan lengkapi form isian tersebut. Bagaimana mengecek status tiket yang telah diajukan? Silakan akses website helpdesk SDN Sekolah Kedinasan 2020 pada menu cek status. Jika cek status tiket lalu dimasukkan kembali ke nomor tiket Anda dalam waktu 2 kali 24 jam. Bagaimana jika permasalahan dihadapi tidak terdapat dalam website helpdesk SSCISN? Maka silakan Anda akses website helpdesk SSCN Sekolah Kedinasan 2020 pada menu pengaduan PTK dan lengkapi form isian tersebut. Lalu bagaimana jika saya ingin menghubungi call center instansi yang saya lamar? Silakan akses website SSCN Sekolah Kedinasan, kemudian pilih menu layar call center. Yang berikutnya, bagaimana jika website yang diakses lambat atau tidak dapat diakses? Pastikan koneksi internet Anda dalam kondisi stabil. Pastikan layar internet yang digunakan mempunyai cukup bandwidth. Dan pastikan browser yang digunakan adalah versi terbaru. Bagaimana jika pengisian pendaftaran koneksinya terputus? Pastikan koneksi internet yang digunakan dalam kondisi stabil. Kemudian silakan refresh ulang browser yang digunakan dengan cara menekan tombol Ctrl Ctrl plus F5. Selanjutnya silakan ulangi proses pendaftaran. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan seputar kartu ujian. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, bagaimana jika hasil cetak kartu pendaftaran SSCN Sekolah Kedinasan 2020 tidak sesuai dengan isian? Lakukan clear history, pembersihan riwayat pelacakan, cek, cokis, kemudian refresh browser Anda dengan cara menekan Ctrl F5. Yang selanjutnya, bagaimana cara mencetak ulang kartu informasi akun dan kartu pendaftaran SSCN Sekolah Kedinasan 2020? Silakan Anda login, kemudian ke portal SSCN Sekolah Kedinasan dengan menggunakan nick dan password yang telah Anda daftarkan. Pilih menu resume pendaftaran jika sudah selesai melakukan pendaftaran. Bagaimana cara mencetak kartu ujian? Di sini silakan Anda akses website SSCN Sekolah Kedinasan 2020, login, dan jika Anda sudah melakukan pembayaran kode billing dan sudah diverifikasi, maka dapat mencetak kartu ujian. Nah, sahabat peserta pelamar SSCN ASN Sekolah Kedinasan tahun 2020,
Semoga tutorial yang saya berikan pada kesempatan ini bisa memberikan Anda sedikit pencerahan, termasuk bagaimana Anda memahami alur cara pendaftarannya, cara mencari instansi yang membuka sekolah kedinasan, dan bagaimana jika Anda mengalami kendala-kendala teknis berkaitan dengan proses pendaftaran. Nah, sampai jumpa dengan tutorial saya selanjutnya. Saya doakan Anda lulus sebagai mahasiswa di sekolah kedinasan yang Anda lamar pada tahun 2020 ini. Terima kasih.